Well, hello DMCers, welcome back with me, Akila, your helpful kulik-kulik guide. Kuliah sambil ngulik, yuk kulik-kulik! DMCers, apakah kamu siswa SMA, SMK, atau sederajat yang ingin melanjutkan kuliah ke PTN? Kalau iya, aku bakal kulik-kulik nih jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang ada di Untirta. Untirta ini juga PTN loh. Nah, tapi sebelum itu, kalian perlu tahu nih, kalau menjadi mahasiswa baru di PTN itu butuh perjalanan yang sangat panjang. Mulai dari belajar sungguh-sungguh, persiapan yang matang, pun juga berdoa biar kalian sampai ke tujuan itu. Tapi jangan khawatir, karena di setiap tantangan itu pasti selalu ada kesempatan. Contohnya kayak Untirta nih. Untirta ini menyediakan banyak sekali jalur penerimaan mahasiswa baru untuk kamu yang nanti mungkin tahun depan mau berkuliah nih. Nah, kira-kira jalur apa aja yang ada? Kalau gitu, yuk kita kulik-kulik! Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ada dua macam jalur masuk nasional loh. Yang pertama ada SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Untuk jalur ini merupakan jalur tanpa tes dan tanpa biaya pendaftaran. Namun nilainya dinilai berdasarkan rapot SMA atau SMK. Syarat utama yang harus dipenuhi diantaranya adalah: pertama, pendaftar merupakan siswa calon lulusan tahun berjalan yang memiliki nilai rapot SMA atau SMK dari semester 1 sampai semester 5, kemudian memiliki prestasi akademik dan portofolio untuk prodi tertentu. Kedua, sekolah mengisi data rapot siswa di PDSS atau Pangkalan Data Sekolah dan Siswa dengan lengkap dan benar ya tentunya. Yang ketiga, sekolah menentukan siswa eligible melalui sistem SNPMB. Yang keempat, siswa membuat akun SNPMB di portal resmi. Selanjutnya, siswa dapat memilih maksimal 2 pilihan program studi pada satu PTN atau 2 PTN yang berbeda. Namun salah satunya harus ada yang berdomisili dengan asal sekolah ya. Dan keenam, siswa melakukan alur pendaftaran sesuai ketentuan. Kedua, ada jalur masuk SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Jalur masuk ini mengharuskan calon mahasiswa untuk mengikuti ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK. Dan untuk UTBK ini terdiri dari 7 materi tes. Di antaranya adalah yang pertama, penalaran umum, kedua, pengetahuan dan pemahaman umum, ketiga, kemampuan memahami bacaan dan menulis, keempat, pengetahuan kuantitatif, kelima, tes literasi bahasa Indonesia, keenam, tes literasi bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah penalaran matematika. Syarat utama yang harus dipenuhi diantaranya adalah siswa yang dinyatakan lolos SNBP tidak bisa mendaftar jalur SNBT atau jalur lainnya. Pendaftar memiliki akun SNPMB dan merupakan lulusan tahun berjalan atau 2 tahun terakhir dengan umur maksimal 25 tahun. Peserta memiliki 4 program studi dengan jenjang pendidikan diploma dan sarjana sesuai ketentuan. Selanjutnya, untuk program studi seni atau olahraga, peserta wajib mengunggah portofolio. Yang kelima, memiliki kesehatan yang memadai, dan untuk yang berkebutuhan khusus, wajib mengunggah surat pernyataan. Yang keenam, pilih tempat untuk pelaksanaan UTBK. Dan yang terakhir, membayar biaya pendaftaran sebesar 200.000 melalui virtual account yang ditentukan dan cetak kartu pesertanya. Selanjutnya, pengenalan jalur mandiri. Di Untirta, terdapat 3 jalur masuk mandiri loh. Yang pertama ada SMMPTN Barat, atau Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat. Nah, jalur masuk ini diadakan oleh 28 PTN di wilayah Indonesia Barat. Dan Untirta salah satunya loh. Jalur ini menggunakan ujian tulis berbasis komputer, yang mana materinya hampir sama seperti UTBK SNBT. Dan untuk jalur ini tidak bisa menggunakan KIP kuliah ya. Syarat utama yang harus dipenuhi diantaranya adalah untuk peserta lulusan SMA dan SMK telah memiliki surat keterangan lulus dan khusus paket C harus sudah memiliki ijazah. Yang kedua, peserta memiliki kesehatan yang memadai dan untuk yang berkebutuhan khusus wajib untuk mengunggah surat pernyataan. Yang ketiga, peserta telah dinyatakan tidak diterima melalui jalur SNBP dan SNBT atau yang telah diterima di SNBT tetapi belum mendaftar ulang. Yang keempat, peserta dapat memilih maksimal 2 pilihan program studi pada satu PTN atau 2 PTN yang berbeda. Dan yang terakhir, peserta membayar biaya registrasi sebesar 375.000 melalui virtual account yang telah ditentukan. Selanjutnya ada SMBNU atau Seleksi Masuk Berdasarkan Nilai UTBK.
Jalur mandiri ini menggunakan nilai UTBK sebagai dasar penerimaan tanpa tes tambahan. Jalur ini dikhususkan untuk peserta UTBK yang belum lolos di jalur SNBT. Seleksi ini dilakukan dengan mengurutkan nilai UTBK tertinggi sesuai kuota tiap program studi. Syarat utama yang harus dipenuhi diantaranya adalah: pertama, peserta tidak diterima melalui jalur SNBP atau SNBT atau yang sudah diterima di SNBT tetapi belum mendaftarkan ulang. Yang kedua, mengunggah portofolio untuk program studi seni atau olahraga. Yang ketiga, menggunakan nilai UTBK jalur SNBT pada tahun berjalan. Yang keempat, peserta bisa mendaftar melalui website yang ditentukan Untirta dan memilih program studi maksimal 4 program studi. Yang kelima, peserta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp350.000 melalui virtual account yang telah ditentukan. Peserta dinyatakan lulus yang memiliki nilai UTBK tertinggi di setiap jurusannya. Untuk jalur mandiri di Untirta, yang terakhir ada SMBNT atau seleksi mandiri berdasarkan nilai tes. Jalur mandiri ini merupakan jalur di mana calon mahasiswa mengikuti ujian tulis khusus yang diselenggarakan oleh Untirta. Syarat utamanya diantaranya adalah peserta dinyatakan tidak diterima melalui jalur SNBP dan SNBT atau telah diterima di SNBT tetapi belum daftar ulang. Yang kedua, materi ujian tes kurang lebih sama seperti tes UTBK. Yang ketiga, peserta mendaftar melalui website yang disediakan oleh Untirta. Yang keempat, membayar biaya pendaftaran sebesar Rp350.000 melalui virtual account yang telah ditentukan. Yang kelima, peserta yang dinyatakan lulus akan melakukan registrasi ulang secara online melalui portal Siakang di Untirta. Itu dia tadi seluruh informasi lengkap mengenai jalur masuk penerimaan mahasiswa baru yang ada di Untirta. Nah, untuk kamu kalau mau tahu informasi lebih lengkap, juga bisa loh kunjungi website Untirta di pnb.untirta.ac.id. Semoga informasi ini membantu kamu dan kamu tetap semangat ya. Aku tunggu kamu di Untirta. Kalau video ini membantu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And see you on the next video. Bye!